على من نوى به شيخنا سير النبي وللنبرة الفاتحة إلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم يوم الدين نعوذ بالله اهدنا الصراط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في البلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جوالي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Matlabun fi syuruti sihhatis shalah. Hari ini pembahasan masalah syarat-syarat sah sembahyang. Jadi syarat sah sembahyang itu kada kawa kada dilaksanakan. Bila kada dilaksanakan kada sah sembahyangnya. Walaupun gawian sembahyangnya secara rukun terlaksana. Jadi rukun lawan syarat sah itu belain. Kalau rukun itu gawian yang di dalam. Apabila digawi rukun itu sah apabila syarat sahnya dipenuhi. Nah, maka syarat sah ini biasanya cenderung dilaksanakan atau dipenuhi sebelum terlaksana sesuatu gawian tadi. Belum lagi menggawi sembahyang itu syarat sahnya harus dipenuhi dulu supaya sembahyang tadi menjadi sah. Atau sebaliknya bisa juga syarat sahnya dipenuhi, tinggal rukunnya ada sah aja sembahyangnya. Maka syarat sah itu wajib dilaksanakan, rukun itu pun juga wajib dilaksanakan. Nah itu pengertian syarat sah sebenarnya. Ulun baca yang di atas intilah senyaman sedikit. Ini mau dibaca di bawah ini bisa ada cokotannya, jadi diringkas ya. Di atas teganal hurufnya. Wa yustaratu dan disyaratkan. Nah, membaca nyaman juga baris ya kana. Wa yustaratu dan disyaratkan li sihhatis shalah supaya sah sembahyang. Pertama, tulisin nomor di bawah ma'rifatu itu pertama atau nomor 1. Ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui masuk waktu. Jadi syarat sah sembahyang pertama kita tahu waktu sudah masuk. Biyaqinin dengan secara yakin. Au ijtihadin atau memang sudah kebiasaan kita. Di antaranya kita melihat jam atau misalnya kita menggunakan alarm atau misalnya ada kawan memadahi. Atau misalnya kita berisi cara-cara yang tertentu yang menentukan bahwa bila sudah nangka ini masuk waktu. Nah, itu termasuk bagian dari ijtihad. Jadi meyakinakan masuk waktu itu disuruh meyakinakan masuk waktu. Nah, atau kada yakin masuk waktu 100% kada yakin, tetapi sekurang-kurangnya au galabati dhannin. Nah, 70% keyakinannya masuk waktu. Galabati dhannin ini menduga, ada dugaan masuk waktu walaupun kita kada yakin 100%, cuma ada dugaan. Masalahnya biasanya misal nih cakap ibarat Isya, walaupun misalnya kita yang sudah pakai jam, ternyata jam mati baterainya habis berataan di masjid misalnya. Cuma kita sudah kebiasaan bila imbah maghrib itu kita membaca Yasin,
baca waqiah, baca tabarak, sunat taubah, sunat hajat misalnya, bila tuntung itu biasanya masuk waktu isya sudah. Maka kita kawa menduga walaupun jamnya mati. Cuma kita sudah kawa menduga bila tuntung ini isya masuk. Nah, itu maksudnya dugaan kuat. Atau misalnya dugaan kuat itu kita melihati manusia tetangga kita di itu bila pina bunyi mandi berarti tang hari tuh. Bila kadang-kadang tetangga kita tuh mandi berarti tang hari tuh. Sebab sini datang di pasar mandi. Nah, itu hari-hari. Nah, maka kegiatan sidin itu kawa kita jadikan bagian dari usaha kita untuk menentukan waktu sembahyang yang kita gawin ini. Nah, bila kita lihati sidin bertahun-tahun sudah bila sidin datang di pasar mandi itu ajan zuhur sudah, dan itu terbukti. Nah, misal kita ada jam, ya kalau ada jam kan jam lebih kuat lagi. Misalnya jamnya mati kita lihati, sidin datang jam mandi aja, biasanya zuhur aja. Walaupun kita kada yakin tapi menduga kuat. Nah, menduga kuat atau golabati dhannin ini 75% lah. Nah, maka silahkan aja sembahyang. Misalnya fa in shalla, apabila seseorang sembahyang ma'as syakki, nya ragu-ragu masuk waktu atau kada, dan syak ini keraguannya 50% 50% masuk, 50% kada masuk. Nah, maka jangan dikarasi, harus sembahyang dulu. Seandainya nya karasi bang sembahyang, lam tasihha sholatuhu, sembahyangnya kada sah. Jadi kita ada handphone, telepon kawan. Udah sembahyang johor tuh, kisah-kisah menagur pada surang ada kan waktu. Udah sembahyang johor kita. Sudah aja. Nah, berarti masuk tuh. Ya kalau. Nah, ini kan alatnya macam-macam. Bilang hendak kita pakai lagi matahari ini. Hari orang kan melihat humbayang ya kalau. Bila humbayang ini lebih panjang dari awak kita, dari badan sesuatu, berarti sampai sudah tengah hari itu. Bila mampas saja hanya pas jam 12 tuh, cagat belum lagi. Gelincirakan sedikit, bila tak panjang sedikit ini badan nah. Atau tungkat kah, atau tihang kah, atau pohon kah. Bila hambayangnya ini rabahnya kesini sedikit dan tak panjang daripada ini, nah berarti itu zuhur sudah. Kalau nyanya sedang rabah sini, nah tak. Bila masih sama, masih waktu zuhur nih, bila tak panjang hambayang sedikit pada yang pohon ini, asar sudah. Nah, ini kan gelincir matahari ini kan nih jam 10, jam 11, jam 12. Ini humbayang nih bila tepat di sini ada kelihatan lalu humbayang. Pas di atas ubun-ubun narangnya. Berarti itu jam 12. Tengah hari tepat. Nah, gelincirakan sedikit. Masuk waktu zuhur tuh. Gelincirakan sedikit. Apabila humbayang ini beturun masih rata, masih masuk waktu zuhur. Masuk rata di sini panjang humbayang sama dengan yang dihumbayanginya ini. Kalau nya lebih sedikit humbayang daripada yang dihumbayanginya, nah berarti masuk asar. Itu mun kada hujan. Mun hujan kan kada terpakai ilmunya kayak ini ya kalau. Itu urusan masuk waktu kita harus meyakinakan dulu. Amun masih ragu-ragu, apalagi aku kada yakin bandar masuk waktu aja. Nah, harus sembahyang dulu. Sebab bila dikarasi, misalnya ragu-ragu kita. Lah waktu sembahyang tadi nih, kita gawe, kita karasi. Dalam keadaan ragu-ragu, itu kada sah. Sekalinya dasar memang masuk waktu, tetap kada sah. Padahal memang masuk waktu, sekalinya datang kawan, sudah tadi orang sembayangan, jam masuk waktu sudah aja. Nah, berarti saja tuh aja kada. Tetap pada sah karena kita menggawi dalam keadaan ragu-ragu waktu itu. Nah, walaupun kenyataannya memang sudah masuk waktu. Jadi keyakinan kita namanya yang ianya itu. Satu sudahlah masuk waktu. Wa yustaratu aidan, dan disyaratkan juga yang kedua, ma'rifatul kiblati. Tahu arah kiblat. Mun kada tahu arah kiblat, nah dicari tahu dulu. Kada kawa kita bebarang asal urak aja pasahapan. Nah, amun yang sudah di masjid, nih, kan sudah ada kiblatnya ya kalau arahnya. Kada usah mencari lagi mana kiblatnya. Jelas saja sudah.
Ini kisah orang di manakah ya, di perjalanan manakah? Yang kita di kampung sini kan usah mencari kiblat lagi. Musik kita sudah mencugur. Nah, jadi ini hendak kita pakai lagi kita mencari kiblat ini kecuali di perjalanan. Di perjalanan kan ini juga ada juga masjid musalah sudah ya kalau kita tuh singgah biasanya di masjid. Hendak ke Banjar singgahnya di masjid. Jadi hendak ngalih mencari arah kiblat tuh hendak kita pakai lagi sudah. Nah, itu. Kecuali pian yang berlayar misalnya, nah itu perlu ada kompas segala macam. Kalau kita di tengah-tengah hutan, maka pedomannya itu arah barat. Mana arah barat? Nah, sedikit ke arah kanan kiblat tuh. Itu anu pedomannya. Wayajibu, nah syarat sah yang ketiga. Wayajibu dan wajib juga sitrul aurati, menutup aurat. Ada kewapinnya berarti telanjangan sembahyang. Sitrul aurat, menutup aurat. Bisa tirin dengan penutup. Qahirin yang suci. Mubahin yang boleh digunakan. Jadi aurat laki-laki sembahyang nintuh di atas pusat, di bawah rintuhut. Jadi boleh kada berbaju. Kalau pangpil muslim orang sembahyang di masjid kada berbaju, jangan disambat, ada salah orang. Kita yang menyambat yang salah. Bentuk kada berbaju sembahyang aja. Bapak ngurusi urusan orang. Amun orang bercawat sembahyang nah hanya ram. Di sana kayak ini kita ya kalau. Amun nyingkit kada berbaju aja kada apa-apa. Bagus ya di rumah dia malakan sekali ya kalau. Mamalakan yang sah ini nah bagus nang gitu sekali, cuma jangan diulah wiritan supaya kita tahu bahwa yang kayak ini saja bagus gitu. Jadi sekali sama mustawa terus ilmu tuh bagus juga digunakan walaupun ini minimal di kita bahkan gak ada baju sembahyang. Mamalakan yang sah ini nah sekurang-kurangnya nah itu, tapi jangan diulah wiritan. Di atas pusat sedikit, berarti pusat kada kelihatan. Pintu hut kada kelihatan. Atau laki-laki. Nah, kalau bini-bini yang terbuka itu muha lawan dua tapak tangan. Dua tapak tangan ini di atasnya di bawahnya terbuka. Itu bini-bini. Di atasnya boleh kelihatan, di bawahnya boleh kelihatan. Cuma tapak tangan aja. Kalau sudah takap pegelangan tangan ini aurat. Makanya munnya kita kada ada bakal kait di sini. Ini ada kait di sini loh. Nah, kaitnya tajin. Bila nyata ulur ke ini kelihatan pegelangan. Waktu yang mengangkat ke ini kah misalnya sembahyang. Ini kada sah sembahyangnya. Karena terbuka aurat. Maka orang bahari itu ada bakal kait ya di sini. Nah, wah ini pian bisa ada yang kada bakal kait mukana. Jadi ada boleh kelihatan pagalangan tangan ini nah. Yang boleh kelihatan tuh dua tapak tangan, bukan pagalangan tangan. Nah itu. Nah termasuk juga bagian muha tuh cacantung untuk bini-bini nah. Ini cacantung yang apa nih? Rambut yang panjang ini. Ini kada boleh kelihatan juga. Ini bagian yang kada yang wajib tertutup. Yang cacantung ini nih. Rambut. Nah itu jelas saja itulah menutup aurat ya Allah. Apabila kita betapih tapi kada bersalawar, jadi antoy yang separanakan itu. Nah babaju bakopiah tapi kada bersalawar, becawat kada bersalawar kada, cuma betapih sah kasembahyang saja, ada apa-apa. Kelihatan coba tuh sujud ya, separanakan ujar. Yang melihat yang menyinguk yang salah. Kenapa? Berarti menjinguk aja, menjinguk. Ada apa? Ada masalah. Nah, nya urusannya di bawah bang. Yang naran aurat itu pandangan dari samping, dari depan, dari belakang, bukan dari bawah. Naran aurat pandangannya itu nah, bukan dari bawah. Ada aja kelihatan bener aja, gondol bener aja. Persis sudah kelihatan aja aurat situ aja. Ada apa-apa nih tuh walaupun waktu sujud kelihatan. Yang penting waktu sidin berdiri dan waktu antu tuh tertutup aja. Kelihatan tuh karena kita yang menjinguk. Nah itu aja.
Cuma bagus juga bang besalur panjang, tetapi bagamis kalau bersopan juga maka bersurban maka bagamis. Tapi salah war handap aja di dalam pas harta bersepeda motor, pas hendak menunggang kelihatan paha ya kalau nah bersopan juga. Wayajibu, nah itu masalah nutup aurat jelas sudahlah. Wayajibu dan wajib juga salah satu syarat sah sembahyang nih. Rab'un najasati, menghilangkan najis. Rab'un najasati, menghilangkan najis. Minas saubi, dari baju yang kita gunakan sembahyang. Baju itu dibawa sembahyang, maka baju itu wajib bersih dari najis. Wal badani, badan. Wal makani, dan tempat. Nah jadi baju, badan, tempat ini tempat kita sembahyang. Mana batasan tempat? Batasannya adalah apa yang tersentuh ketika kita melakukan aktivitas sembahyang, itu tempat. Kalaunya di ujung pasahapan, kita sujud kada tersantok dahi ujung pasahapan aja. Kenal tahi ayam misalnya di situ. Tapi di ujung pasahapan kita yang bersujud kada tersantok, kada takana atau nah, itu kada apa-apa. Tapi mau kita cagar sujud takana, nah berarti tempat narannya tak tersentuh aja kita. Nah, atau di bawah pasahapan juga, pas di pasujudan. Tapi karing, ada basah, ada apa juga. Ini banyak tahi cacak segala macam nih. Andak plastik dulu, andak pasahapan, ada apa-apa. Asal catatannya karing, jangan basah. Amun basahnya rasap ke atas pasahapan, lalu benajis lah di atas pasahapan. Nah, misalnya darurat bang, ini basah aja. Ada tempat lain lagi, ya plastik dulu andaknya pasahapan, biar basah ada apa-apa. Karenanya kada rasap ke atas. Ya kalau, jadi mudah aja kita jangan yang mengalih-alih. Nya bisa kada sembahyang gara-gara benajis baju nah aja, igat nah aja. Padahal belum tentu igat najis itu memang kotor, tapi kada semua kotor itu najis. Ya kalau belicak sedikit aja kada jadi sembahyang. Baju kada lagi aku nih biasanya licak nah aja, ya sembahyang. Padahal licak itu belum tentu najis. Licak bekas tanah aja, ada apa-apa dibawa sembahyang itu. Baju bekas ulinya bagi dibingkil misalnya, bawa sembahyang ada apa-apa. Karena uli itu lain najis juga. Ini mun darurat ya kalau mun darurat yang bagusnya nih, itu kan bagusnya baju itu bersih, berminyak harum segala macam. Ini kan kesannya yang di tengah gunung anak ya kalau. Atau waktu kada sempat lagi karena gawian sibuk segala macam. Nah, ayo itu. Nah sedangkan paharatan sambahyang misalnya gugur tahi cacak, itu dilihati dulu. Kalau tahi cacaknya karing, kawan jadi katik langsung. Gugur katik, tak buat ke kantong kawan. Jadi jak kawan apa ini dilihati tahi cacak. Nah ambil, tahu kan pulang kah orang tadi? Nah tuh. Ambil boleh aja, asal jangan terlalu banyak gerakannya. Perlahan-lahan jetak satu, berdiam dulu. Kalau ingat dua jari aja mencari-cari kada apa-apa. Biar bergerak-gerak dua jari ini mencari cacaknya ada masalah. Asal jangan angka ini bergerak nah. Kalau bergerak angka ini nah sampai 3 kali itu batal sembahyangnya. Kalau ingat jarinya aja masih bergerak biar 1000 kali ada masalah. Mencari tahi cacaknya jarinya nih dapat nah aja. Untung karing aja. Mun karing ada apa-apa. Langsung buang. Tapi walaupun karing ada apa-apa mun diganakan tetap juga membatalkan sembahyang. Tapi langsung dikibah aja kita. Namun basah bang, dikatik berikitnya. Nah, paksa kita berbatal sembahyang. Munnya basah. Jadi basah dengan karing itu berbeda. Kalau karing dimaafkan. Itu kalaunya najis lah. Kalaunya najis yang saya cacak tadi. Amun darah bang,
Nah, ini perinciannya darah najis toh itu. Apabila darahnya masih sedikit dan ngalih dibuangi karena timbul di diri seorang. Kayak ibaratnya tuh bekas luka di hilin tuhut. Gara-gara bawa sujud, bawa rukuk, takuyak sedikit ya kalau lalu berdarah. Nah, lihat ya darahnya, mun darahnya kada seimbir-imbir, ada apa-apa, dimaafkan aja. Amun yang beimbir-imbir maka bawa ke rumah sakit tigarnya tuh. Amun yang sedikit saja ada apa-apa. Batas sedikit dinto kayak apa? Duit haraga bahari binggul guru menyambat bahari. Ini binggul kada ada lagi. Duit haraga yang 500-an mah ini nah. Bulat toh gitu lah. Apabila edaran darahnya sedikit sekeliling itu aja itu sedikit masih. Tapi kalau mau kayak tutup cangkir kayak ini banyak sudah tuh darahnya. Maka bila banyak batal sembahyangnya. Tapi kalau masih yang ingat bulatan ini aja nah, edaran darahnya sedikit ada bapak dimaafkan aja. Kalau masih berdarah bakasiku berdarah maksudnya kan masih sedikit ini aja ada apa dimaafkan. Nah, jadi baju, badan, tempat wajib bersih dari najis. Kalau berapa sudah nih toh? 4 kah? 5 kah sudah? Apa tadinya wajib hafal mang. Tahu waktu masuk, Mbah Ninto pulang, tahu arah kiblat, menutup aurat. 3 leh. Mbah Ninto hanyar menghilangkan najis dari badan, tempat dan pakaian. 4 loh. 4. Nah, ini 4 aja hanyar. Nah, di bawahnya itu nah paling bawah sama sekali. Masih di halaman 23 juga paling bawah zada ba'duhum. Menambah para ulama yang lain bukan hanya 4, ada tambahannya lagi. Nah, ini sini 4 ini meringkas karena bisa aja sini kena yang membacakan menambahi. Nah, zada ba'duhum, sebagian ulama menambahkan. Jadi bukan hanya 4. Yang kelima apa? Taharatul hadasain. Suci dari 2 hadas. Nah, jadi mun belum baudu ada sah sembahyang. Atau baudu juga sudah 3 kali lagi baudu, tapi belum mandi wajib. Belum mandi wajib kada ingat. Lu sudah yang Allahu Akbar pakai jadi imam, astagfirullahaladzim ya. Nah, maka sembahyang Jumat pulang paksa imam yang di belakang mengganti seorang keluar. Kenapa? Belum mandi wajib. Nah, viral tuh bisa menggait itu. Hari Jumat sempat imamnya kada mandi wajib pada ingat tuh nah. Nah, ini bisa kada ingat pian tuh. Keasikan. Nah, jadi wajib orang yang sembahyang ini suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Baudo sudah, mandi wajib sudah, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, bila inya junub, bila inya berhadas besar, mandi wajib. Bila inya berhadas kecil, baudo. Nah, itu jelas lah. Jadi itu termasuk syarat sahnya narannya. Jadi ada orang sembahyang bagus bacaannya, gerakannya bertumaninah bagus sempurna, hafalannya bagus panjang, tapi sekalinya kedingat baudo bahasa tuh. Ingat bodoh bahasa. Yang bagus tuh kada dihitung lagi. Nah, inilah ujar ulama tasawuf, apapun itu pamulaan itu bertaubat, bebersih. Amal kita yang bagus-bagus kayak apa aja bagusnya, kalau belum didahului oleh taubat, kada diterima Tuhan. Tadi membaca Quran tamat 30 juz, tadi menggawi ini menggawi itu kebaikan berataan tuh, tapi belum bertobat. Ada gawian kita yang kada bagus kada ditaubati. Nah, kayak ini modelnya. Tapi yang kita takutan itu baudo sudah, mandi wajib sudah. Ya kalau bagus sembahyangnya, hendak salam put jatah kantor. Nah, takutan juga kita nah gitu. Nah, apa nih ujar ulama? Sama gawiannya bagus, akhlaknya bagus, ketika hendak meninggal dunia malacong iman. Itu tadi put tekan kada aku ada menahan aja. Tuh menahan aja kada tadi entah keluar juga aja. Put ya keluar awal kita menentukan. Hati-hati benar. Masalahnya tak kadang-kadang ruang murid tuh ngalih juri atur. Ya kalau ditahani saya malahnya hendak keluar. Nah, jadi kada aku ditangguh. Kalau kita kadang membaca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah itu 5 waktu. Karena kita kada tahu nasib ya kalau.
Nah, pertama yang kelima tadilah bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Lalu yang keenam wal ilmu bi faridatis shalah, mengetahui fardu-fardu sembahyang. Mengetahui fardu-fardu sembahyang. Amun dalam pekerjaan sembahyang kita kada tahu, masuk kada tahu nih ditakuni orang. Baca Fatihah tuh apa hukumnya cil ya? Mun parasa aku sunat bang. Masalahnya aku bahari belajar nang kayak itu. Nah, bujurkah salah kan salah loh kok. Maka sidin menggawi hari-hari sembahyang. Ada sah sembahyangnya tuh. Karena kada tahu sidin mana yang wajib. Nah, yang wajib kada tahu. Satu sudah. Jadi penting mana kita hafal rukun sembahyang 13 saja. Dihafal. Ataunya tahu juga tetapi wa an la ya'taqida fardan min furudiha sunnatan. Inya kada meyakini akan sebuah fardu nintu sunat. Inya tahu bahwa Fatihah itu wajib fardu rukun tahu tapi diyakininya sunat. Tak kaji ilmu apa kasih ini nih. Ujarnya rokok tuh pas sunat jut tahulah aja padahal wajib lo kok rokon itu masuk rokon bang sunat tuh jangan apa ada berokon aja langsung sujud saja kan bait tidak langsung sujud ya mbah yang baca surah langsung sujud kalau bisa berokok ada apa aja. Nah ini kan menyalahi orang nih. Nah maka sembahyang yang gawe tadi kada sah karena apa maiti katakan yang kada bujur. Nah jadi penting juga etikat ini bujur. Wajtinabu mubtilatiha, menjauhi pembatal-pembatal sembahyang. Nyatai ya kalau pembatal sembahyang kan ada di berikutnya sini. Nah, bila tagawi pembatal sembahyang, otomatis kada sah sembahyangnya. Berapa sudah? 4 tambah 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 loh kan? 8. Kenapa mun membaca di kitab kandal bertambah pulang tuh. Wa amma syurutu wujubiha, adapun syarat-syarat wajib sembahyang pasti tatun 6. Jadi orang ini nabila ada di dirinya nang 6 ini maka wajibnya sembahyang. Bila kada ada salah satu yang 6 ini boleh kada sembahyang. Ada apa-apa jangan digeduhi. Pertama al-Islam. Nah, mun nya kada sembahyang, siapa taunya lain Islam. Ya kalau? Jadi kada usah kita di pasar tuh. Ayo sembahyang. Jangan di pasar. Lah, yang disuruh tuh di rumah seorang. Ayo sembahyang karena kita tahu bini ini Islam, anaknya Islam. Ya kalau? Mun di pasar jangan. Wal bulugu balik. Arti balik sampai umurnya. Kalau nya ciri-ciri laki-laki balik keluar spermi. Nah, sperma aja kita keluar. Kalau perempuan balik pernah haid sekali sudah balik sudah. Itu cirinya. Apabila umurnya di atas 9 tahun bebinian ada hak haid memenuhi syarat-syarat haid balik sudah. Kalau laki-laki bisa umur 10 tahun, 11 tahun, keluar yang banyumani, balik sudah. Nah, maka orang ini wajib sembahyang. Oh, laki-laki kada pernah keluar mani, bini-bini belum haid, tapi umur sudah 15 tahun, dihukumi balik juga. Umur sudah 15 tahun. Nah, itu. Amun ulun pangjah berapa umur pian salawi nyata sudah mun salawi nyata sudah wal aqlu bakal. Nah jadi ada orang kada sembahyang kenapa akalnya kurang kenapa Pak sembahyang harus dikarasi sidin orang sembahyang subuh 2 rakaat sidin 4 rakaat dikarasi bujur aku aja sidin. Nah kadus dikarasi artinya dasar bujur sidin kada wajib sembahyang akalnya kurang. Wan naqa'u minal haidi wan nifas. Nah, orang yang sudah bersih dari haid dan nifas wajib sembahyang. Ternyata masih belum bersih dari haid dan nifas haram sembahyang. Ada boleh orang yang belum bersih haid dan nifasnya sembahyang.
Ada boleh malah haram hukumnya. Ada aku takutan aja persembahyang aja. Tapi haid haram. Wa bulugud da'wati sampai ka diri orang tersebut dakwah. Mun kita ini berdiam di tengah-tengah kota ini jelas saya sampai sudah. Arti sampai dakwah ini mendengar aja tuh orang pengajian. Kita ini laki-laki sebagai suami, bini ustazah, berarti kan Allah pada sampai lagi dakwah itu ya kalau atau sebaliknya laki ustaz walaupun bini kepala suku tapi sampai dakwah sudah tuh yang arti kada sampai dakwah ini kayak Tarsan tuh nah ada kelupian yang berdiam yang di gunung nah, ya kalau hendak ke tempat situ pian melalui beberapa buah gunung hutan segala macam persawahan punya jarang tetap manusia di situ. Nah ini tuh kada datang ibarat sidin untuk menutup aurat ada kah? Ada papa tuh kena kada sampai dakwah ke situ. Siapa ada penceramah ke situ? Ada danya sidin lahir di situ seorangan dihadagu oleh buah warik. Ada tahu kisahnya? Nah maka wajibkah orang tuh sembahyang? Ada wajib. Jadi mimpian pangulir sembahyang bagaimana ke gunung sana sudah. Padang gunung sana tuh tahu kali ada wajib jumahat kalau segala macam tuh. Tapi karena sudah pian terlanjur tahu sembahyang nah wajib pang. Karena kalau ada terlanjur tahu sudah. Cuma ada wajib lagi sembahyang Jumat mimpian beguguan di gunung sana tuh nah. Punya sakilan lagi aras. Anunya tuh nah. Wasalamatul hawas panca indranya selamat sehat kita. Nya ada orang mulai lagi lahir mata ada melihat, telinga ada mendengar, dua nintuh aja nah. Ada di orang nintuh ada sampai dakwah kayak apa kita menyampaikan malah jari secara bodoh kayak apa nya ada mendengar. Bakuriak pakai mikrofon ada mendengar juga. Dan bukan hanya kada mendengar, ada melihat juga. Nah, dua nintuh aja bila kada ada di diri seseorang, nya kada diwajibkan lagi. Memang berdiam di tengah-tengah kota tuh. Namun kita ini kan mata kan melihat, biar tutulian tapi mata melihat kawah jadi isyarat. Atau mata picak tapi mendengar, nah kawah sampai dakwah. Tapi mungkin keduanya kada ada ngalih. Nah itu maksud salamatul hawas itu. Wallahu a'lam.